Gimana semuanya dalam keadaan sehat kan? Mudah-mudahan kita menunggu detik-detik kita menuju ke tahun baru ya. Tetap semangat semuanya, saya Kak Ros menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Mas Vicky hari ini dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya maupun mengklarifikasi beberapa berita di luar sana. Kalau sebelumnya ya setiap hari kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai, kita highlight, kita bahas, kita bacain komentar-komentar netizennya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi sekarang langsung aja kita mau klarifikasi. Kemarin kan sempat ramai juga tuh ada kabar dan bahkan dimuat di media akun gosip ya kalau Dinar Candy itu katanya diceraikan lewat voice note sama Ko Apek. Betulkah seperti itu? Kita lihat langsung profilnya Dinar Candy berikut ini. Dinar Candy, artis sekaligus disc joki kelahiran 1993 ini 27 Desember kemarin dikabarkan diceraikan oleh Ko Apek melalui video call karena diduga telah berselingkuh dengan pria berinisial Mr. J. Ko Apek, pengusaha kapal asal Jambi yang dikabarkan dekat dengan Dinar sejak tahun lalu saat Ko Apek masih memiliki istri hingga Dinar dituding sebagai perusak rumah tangga orang ini 18 Mei lalu ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 5 tahun 6 bulan penjara setelah dilaporkan pengusaha berinisial A atas kasus dugaan penggelapan dalam jabatan pemalsuan dokumen kapal tongkang. Dinar kerap menjenguk Ko Apek selama di penjara dan mengaku tidak akan meninggalkan Ko Apek hingga tak ingin disebut hanya ada ketika Ko Apek senang. Seperti apa tanggapan Dinar Candy atas tudingan yang menyebut dirinya berselingkuh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Dinar Candy. Hai, muka kamu capek Hatinya kayak capek banget ya. Hatinya lebih lelah lagi ya. Lebih lelah lagi. Lebih lelah. Akhir tahun gimana? Banyak show, job? Ya, kemarin baru pulang dari Bandung, habis show di Bandung. Hari ini? Hari ini masih free di Jakarta. Besok? Besok nggak ada. Nggak ada. Jadi aku ada cancel show di Korea. Kenapa? Hatinya lagi nggak enak banget. Kapan? Lagi ancur-ancuran Lagi banget. ancur-ancuran. Ada rencana mau ke Jambi nengokin Ko Apek? Apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu, Kak. Ini kita ada beritanya diduga selingkuh Dinar Candy diceraikan Ko Apek. Ini kalau dengar tadi dia ngomong begitu berarti benar itu ya? Benar ada voice note, ada statement dari Ko Apek? Nggak ada. Jadi aku tuh nggak tahu ya tiba-tiba di akun gosip. Tiba-tiba udah beredar aja cat-catan, foto. Aku langsung bingung kayak shock kayak perasaan nggak ada deh kayak gini, kayak di penggorengan. Aku nggak tahu siapa yang bikin, tiba-tiba di sini digoreng, terus ada uploadan lagi digoreng lagi kayak aku ada apa ya orang aku kemarin lagi show dan aku nggak merasa ada seperti itu kayak gitu. Nggak ada dari Ko Apek nggak ada kirim video kamu video callan sama Ko Apek? Nggak ada. Terus ya ini kayak kejadian yang setahun lalu tiba-tiba beritanya digoreng gitu dan nggak tahu siapa yang bikin. Jadi apa yang bikin hati kamu berantakan? Ya kalau aku kan ya biasalah ada pertengkaran terus. Oh ya. memang ada pertengkaran? Selalu. Emang benar Ko Apek tapi cemburu gitu karena kamu misalnya foto sama siapa cemburu? Iya. Terus habis gitu kan kamu sempat cerita kemarin kan bahwa Ko Apek aja dengan kasusnya ini dia jadi merasa udahlah tinggalin aja gitu. Iya, dia kan sempat beberapa kali tuh kayak udah tinggalin aku aja katanya gitu kan. Dan aku juga sempat kayak udah gue jalan aja gitu kan sendiri. Nah terus tiba-tiba ya adalah maksud tuh ada cowok yang bukan dekat juga sih, dia kayak ya udah kayak suka nanya kabar segala macam dan dia memang sering support aku. Tiba-tiba sana bombardir salah paham segala macam, tertekan aku di tengah ya gitulah. Oke, ini cowok ini siapa kalau ini? Coba kita lihat yang tadi nih yang sempat juga muncul kan nih beredar nih. Kamu sama Lina, terus ada cowok ini katanya ini yang diduga cowok yang dicemburuin sama Ko Apek. Betulkah dia? Iya, yang dicemburuin Ko Apek dia. Dia. Kok bisa tahu Ko Apek? Jadi itu kayak nggak tahu ya bayar orang buat kayak liatin aku atau gimana nggak ngerti. Gitu, terus itu jadi berantem? Iya berantem. Tapi nggak ada kata cerai gitu, diceraikan gitu? Apa sih? Bukan gitu juga. Aku nggak bisa ngomongnya kayak gitu ya. Soalnya kan beritanya begitu, itu chat-chatannya begitu ngomongnya katanya kamu diceraikan lewat video call. Ya itu kan makanya, itu kan isu yang beredar. Iya isu yang beredar gini, seperti aduh. Susah menjawabnya ya? Iya. Susah menjawabnya? Soal masalah talak itu susah dijelaskan ya? Susah dijelaskan. Tapi kalau berantem ya? Berantem hebat sering. Sebelum ada
maksudnya sebelum ada orang yang Kecurigaan lain ini. deket sama Dinar juga memang pertengkarannya memang hebat. Nah, yang kemarin lebih hebat terakhir. Iya, Lebih hebat tiap dari hari biasanya. malah, Tiap hari. tiap hari. Yang terakhir lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Terus apa? Kamu apa yang bikin kamu sedih itu apa selain digoreng-goreng? Enggak, maksud aku tuh kayak gini loh. Aku kan bilang mau apa, ibarat kata aku udah WA karyawannya dia segala macam juga. Ibarat kata kalau Teteh nggak sama Koapek ataupun nggak, kalian kerja profesional, aku tetap bakal dukung dia. Aku sama Koapek ataupun tidak. Maksudnya dari misalkan ibarat kata aku nanyain kasus hukumnya seperti apa kayak gitu. Kamu tetap akan perhatian gitu. Iyalah, maksud aku bukan nggak manusiawi banget lah. Jadi sempat kemarin juga aku sama Lina Mukherjee kalau nggak salah nengok dia gitu. Nengok kok apa? Iya. Terus Cuman tidak nemuin titik jalan. masih berantem. Susah. Jadi kan akunya Alpa, dia Alpa nggak nyatu. Susah kayaknya independent woman dapet cowok tuh nggak bisa, susah. Jadi kamu sedih apa? Karena kesalahpahaman ini bikin kamu sedih? Bingung. Bingung? Iya, Kenapa bingung? bingung aja. Kamu nggak mau ninggalin juga? Bukan gitu sih, cuman capek dengan peperangannya itu loh. Dengan berantemnya ini? Kan kok Apek udah bilang kamu kalau mau tinggalin aja. Gimana kamu? Tapi dia adanya Mr. J, dia malah jadi tambah terus iniin Dinar. Iniin tuh gimana maksudnya? Apa yang namanya ngekang Dinar, dan Mr. J juga kayaknya dapet ini juga. Dapat WhatsAppan juga? Enggak. Dapat tekanan juga? Ancamannya. Ancaman juga? Iya. Dan Dinar juga bilang, nah, kalian kan ya kalian laki-laki selesaikan lah gitu. Mr. J ini kenal sama kok Apek? Enggak. Siapa sih Mr. Tapi namanya benar inisialnya J gitu? Iya, dia memang apa ya menurut aku sih ya dia baik aja sih, deket ke aku, dan dia ada apa ya, suka jajan ke tempat, ke lounge aku gitu. Dan aku juga awal-awalnya kenalin dia ke teman-teman aku, ke teman-teman cewek aku, udah biasa aja gitu, kayak jalan kayak pertemanan biasa gitu. Cuma mungkin lama-lama kayak dia tuh kayak semakin deket gitu. Terus nggak tahu, kok Apek mungkin kirim orang lah buat kayak mantau-mantau, aku nggak ngerti juga sih. Yang bikin kamu bingung apa? Hah? Yang bikin kamu bingung apa? Posisi aku, Posisi kamu? iya tertekan aku. Tertekan? Dan show, kayak aku show aja, aku kan ibarat kata kayak gini lah. Aku kan cari uang sendiri nih. Pas show, aku tuh ngambang semuanya, kayak asisten semua. Kayak Teteh tuh kalau show kok gitu sih, kayak feel musiknya tuh nggak ada. Kayak aku show dapat uang udah pulang, kayak niat ngehibur itu nggak ada sama sekali gitu. Dan aku tuh merasa kayak, kok aku jadi gini ya gitu. Jadi gini tuh gimana? Jadi hampa, nggak jelas, ngambang. Hampa, Iya, hampa. dan tertekan. Tertekan karena pertengkaran ini, karena Iya, ribut-ribut ribut. ini? Atau karena mau berpisah dengan Ko Apek? Nggak ribut sih, ribut. Kan ribut sering. Apa yang beda dengan keributan ini? Ya saling teror kayaknya. Teror-teror itu yang bikin Iya, kamu takut aku. takut? Iya. Takut, bingung, takut nyakitin, gitu-gitulah. Oh, kamu nggak enakan sama Aku orang? nggak enakan orangnya. Jadi kalau aku mau ini juga, aku tuh omongan aku harus aku pertanggungjawabkan. Itu yang berat banget, walaupun sebenarnya aku cewek nggak harus bertanggung jawab juga sebenarnya. Kalau logikanya ya, cuman aku nggak biasa. Omongan yang mana? Banyak lah yang Salah satunya? ya mau ngejagain dia sampai keluar. Itu harus kamu pertanggungjawabkan. Iya. Kamu mau komit dengan itu? Komit aku. Maksud tuh dia sama aku ataupun enggak. Kamu tetap akan jagain dia? Cuman berat buat aku, berat banget. Tertekan aku. Tertekan. Ini sempat ya kasus, padahal kasusnya kasus ya Ko Apek gitu ya. Tapi kamu dengan bersama Ko Apek ini juga ada banyak hal yang bikin kamu Iya, karena tertekan ini dan kasusnya aja sebelum kenal aku tuh ini memang udah dari 2019 sebenarnya. Ini tuh kayak sebelumnya sudah berkasus, ini ditumpukkan ke aku, bang. Kamu merasa bertanggung jawab? Aku sih nggak tahu, psikologis akunya kayaknya kena. Jadi kalau menurut omongan ya orang-orang terdekat aku, sebenarnya Teteh itu tidak harus bertanggung jawab. Teteh itu harus menyayangi diri Teteh, harus segera apa ya, bukan meninggalkan, tapi segera apa ya namanya, memperbaiki diri gitu loh. Kayak hati, pikiran gitu. Dan harus ingat
Teteh itu punya keluarga yang harus ibarat kata karyawan aku aja kan semua itu berpegang di aku. Kalau akunya nggak jalan ya mereka juga nggak bisa digaji gitu. Nih kamu bingung ya, hati kamu lagi nggak keruan, nggak Nggak kerja, karuan. lagi nggak konsentrasi. Nggak konsen. Ada karyawan harus dibayar, ada keluarga yang harus dibiayain itu. Iya. Tanggungan aku banyak lah, karena kan ya aku itu kayak menciptakan perusahaan segala macam ya. Aku udah terjun ke sana ya aku harus tanggung jawab gitu. Jadi udah memutuskan belum? Akhirnya? Ah begitu ya. Aku nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong sekarang. Tapi itu kamu tahu siapa yang membocorkan percakapan yang tadi di Nggak tahu sampai saat ini juga. Kamu nggak tahu siapa? Nih, Nggak tahu. gue jadi saksi lewat video call kakak gue. Kakak gue dia bilang, berarti adik-adikan kamu dong. Nah aku tanya adik aku juga enggak. Kok bisa Ben? Panggilannya Ben. Si Benny. Benny siapa? Benny adik aku, makanya aku tanya si Benny, kamu ini ya? Enggak ada. Terus ada temen aku yang panik, Dinar itu foto kesebar gitu-gitu. Aku nggak pernah lo kirim kemana-mana, HP kamu tuh dihack katanya gitu. Iya. Gitu ya? Iya. Oke, jadi emang benar ya, ini Ben adik kamu tapi nggak tahu siapa yang nyebarin Iya. ini. Ya asik, Dinar Candy single dong, seru katanya gitu. Kan kalau aku lagi single mah rada-rada gimana gitu kan, di sosmed aja bebas banget. Kalau punya pacar, ada yang ngebatasin. Iya. Oke, ini adiknya namanya Ben. Depannya gimana sih? Oke. Gitu ya. Terus jadi ke depannya gimana nih memasuki tahun 2025? Ya aku mau bahagia, intinya itu. Caranya? Hah? Caranya? Caranya fokus ke kerjaan. Oke. Seandainya nih kamu kan nanti kan kamu komit, pokoknya masih sama Koapek atau nggak sama Koapek, kamu tetap akan memperhatikan Koapek juga. Seandainya nih misalnya kamu memilih untuk tidak sama Koapek, kamu cari cowok sekarang yang apa yang akan kamu hindarin? Ada nggak? Ini apa background? Background. Jadi jangan langsung gitu ya. Maksudnya jangan langsung deket jadian. Bapak juga kalau kamu nih, Bapak kan kamu hati-hati ya Teteh ya, hati-hati. Malah mama aku kayak, udahlah Teh sama cowok yang biasa-biasa aja, kayak ya udah yang nggak punya duit juga daripada ribet gitu. Mama tuh khawatir. Tapi kan kalau misalkan cowok-cowok yang punya power atau cowok-cowok yang punya uang, itu tuh bahaya ke Tetehnya dan mungkin dia ceweknya nggak satu juga. Itu kayak sekarang gitu. jadi pembelajaran. Karena kan kayak apa Mr. J juga kan udah nyampe itu ke telinga orang tua, udah kemana-mana. Jadi kayak aku, Teteh harus hati-hati gitu. Yang kedua, kemarin punya duit salah, nggak punya duit salah, gimana sih? Makanya nggak tahu lah. Independent woman susah deh kayaknya karena dia kita tuh udah cari uang sendiri. Kita kalau dapat cowok di bawah kita yang ngontrol, si cowoknya tersinggung. Ketika kita dapat yang uangnya berlebih dari kita, dia mengontrol kita nggak mau, keras juga. Jadi susah ya. Susah ya nanti dapatnya. Yang terbaik lah Mr. J gimana? Mr. J gimana? Baik sih dia. Single. KTP-nya udah dicek. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi sama Dinar Candy. Berikut kita undang lah, kalau ini bestie dari sejak zaman SMA. Ya, dua-duanya berkesenian tapi ternyata pernah kalau di OSIS itu justru dari tim ya keamanan. Sebenarnya siapa yang perlu diamankan? Kita lihat dulu profilnya Ikang Fauzi dan ADMS berikut ini. Ikang Fauzi, aktor sekaligus penyanyi rock kelahiran 1959 yang mempopulerkan lagu Preman tahun 1987 ini menikah dengan Marissa Haque pada 1986 dan dikaruniai 2 anak yaitu Isabella Fauzi dan Cikita Fauzi. 2 Oktober kemarin, sang istri meninggal dunia tanpa gejala penyakit apapun hingga Ikang mengaku depresi dan menyebabkan berat badannya turun 10 kg. Pria yang sempat viral pada 22 Mei lalu karena memposting antri BPJS selama 6 jam ini bersahabat dengan komposer ADMS yang menikah dengan Memes dan dikaruniai 2 anak. Adi yang sudah memiliki cucu dari pernikahan anak pertamanya, Kevin Aprilio dengan Vici Melanie ini 26 Desember kemarin memposting foto bersama Ikang Fauzi di mana keduanya telah bersahabat sejak SMA hingga sempat bermain band bersama serta membuat album pertama Ikang yang berjudul Selamat Malam tahun 1984. Seperti apa kisah persahabatan antara Ikang Fauzi dan ADMS? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita bersama dengan Mas Ikang Fauzi dan juga Mas
Mas Adi MS, ini bestie ya dari sejak zaman SMA. Ini ada Bestie. Sekarang namanya Bestie nih. Bestie. Ini ada kemarin. Lu Besto. Cowok. Mas Bes. Iya. Ada video atau ada postingan? Oh, postingan. Mau lihat postingan dulu apa video dulu? Oh ya udah kita lihat ya seperti apa sih kompilasi dan foto-foto jadul mereka gitu. Mana katanya nyambung, habis ini mana? Katanya yang jadul mana? Ini. Iya, jadul. Ini lagu Ikang Fauzi yang aku produksi, itu yang tadi ya aransemen. Fotonya yang jadul. Oh, fotonya yang jadul, iya. Iya, bikinnya pada usia segitu kita bikin Umur berapa rekaman ini? lagunya. Umur berapa ini? Ini berapa di 20? Udah kita punya. Ah, ini katanya. Kan SMA 18. 18, 17, belum 17. Ini. Aku bikin lagu ini 18 tahun. Oh, ini yang bikin Mas Ikang? Iya. Oh, aransemen. Ini Oh. My Maestro. Gitu. Lagunya. Jadi dari SMA tuh udah suka gitu bikin-bikin lagu, Emang, gini Adi tuh ngulik-ngulik. dari dulu emang bakatnya gila. Gue sebenarnya terpengaruh sama dia musik gitu, maksudnya musik serius ya. Musik serius. Karena kan di dalam kita bergaul biasanya musik yang hits aja pada saat itu kan ngikutin perkembangan musik anak muda lah. Tapi Adi itu kan dia lebih apa Bikin ya, dong lebih gitu. idealis, lebih dalam, klasik gitu. Jadi gue terpengaruh juga kualifikasi musik gue sama Adi. Akhirnya jadi lagu ini. Jadi lagu ini. Nah ini kok kayaknya kalau dari jauh kan gitu kayak karakternya agak beda gitu ya kan. Mas Adi tuh kayak lebih kalem, lebih yang tertata, teratur. Kalau ini kan lebih yang wah gitu ya. Emang gitu Kok bisa kan, cocok kayak sih? kalau laki bini kan harus begitu juga. Yang satu hancur, yang satu tenang. Maksudnya Ibaratnya kayak berteman gitu. juga begitu. Iya, Jadi iya. kita saling melengkapi. Tapi sebenarnya ini juga nggak tenang-tenang juga dia. Oh aslinya enggak? Wah. Oke, 3 hal yang orang lain nggak tahu tentang ADMS. Banyak. Oke, Oh, 1. sangar. Sangat serius. Iya. 2. Dua apa ya? Sangar dulu, juga. Dulu nggak serapi ini kan? Aduh, jorok. ada fotonya. Coba Iya. kita tunjuk fotonya. Ini Mas Ikang ya kan. Dulu zamannya. Mas Ikang mah konsisten ya dari Iya, dulu betul. begini gayanya rocker Gue udah ya mentok kan. aja begitu. Tapi ini dah. gue udah rapi nih. Udah rapi nih sebelum itu, ini. Itu Mas Adi tuh ya Iya, kan. sebelum Dalamnya ini. pakai kaos singlet gitu. Dulu lu robek-robek dah ya? Tanah. Gue ada foto yang Mana? enggak Ada lagi banget. fotonya Mas Adi. Mana tadi? Adi. Ada. Ini rambutnya segini. Dia Oh iya ada. Dia Mana tuh dulu fotonya? dipanggil Ahmad Albar. Nih, Karena kribo dia. Oh, tuh. Sama-sama gondrong itu ya. masih sopan. Ini nih, coba deh. Modis Ini loh, nggak modis. boleh, ini nggak boleh. Oh gitu. Oh, Rambutnya pegar. ini aib. Ini juga pegar tuh yang kiri tuh Keren. ya. Cuman ketutupan Keren. sama bayangan pohon. Dia bilang aib, tapi gue bilang keren. dulu. Iya, keren. Ini lagi jalan dari Bandung ke Jakarta 4 hari. Tuh. Saking yakinnya gue nggak bakal naik kelas 2 ke 3. Buat bertaruh gue nggak mungkin naik. Kalau naik, Iya. gue jalan dari Bandung sampai Jakarta. Iya. Oh, ternyata Akhirnya naik, jadi Oh. jalan. Naik. Oke. Enggak, kok bisa yakin nggak naik sih? Agak Adi yang orang kenal kayak begini kan. Makanya gue bilang lu kebagusan lu. Image-nya ini ya. Image-nya kebagusan. Ya, enggak kenapa kok bisa nggak yakin naik kelas waktu itu? Badung. Badung. Badung banget. Badungnya ngapain? Berantem, ngegeng kita. Oh kita. Ribut mulu. Kita. Iya. Dia Jadi- apa kita? Di OSIS bukan kesenian, keamanan. Kok bisa? Cuma Mas Adi doang atau berdua? Berdua. Ini Kita main selalu nunjuk-nunjuk. Kita saling backup. Kalau ada satu ini dia yang bantu gua. Pernah sekali waktu ribut nih, gue dikeroyokin orang, puluhan orang langsung pingsan gua. Pingsan. Dia yang bantuin. Dia bantuin. Kalau pakai beceng, Beceng. jadi kan Tahu waktu nggak kok itu, bisa beceng? nah ujung bilang nggak apa-apa dia. Enggak apa-apa. Gue baca ini deh. Jadi waktu itu kan chaos kan kita Tawuran SMA tuh. 3 chaos. Kelas 2 lawan kelas 3 lawan liftingnya Faiz deh. Oh, kelas 2 lawan kelas 3? Kita nyerang kelas 3. Aku dikeroyokin duluan. Dia nggak terima ngeliat gue dikeroyokin sampai pingsan. Gue bilang siapa di? Gue sebutin nama ini nih. Dia cari orangnya. Udah gitu di depan kan ada tentara buat Polisi, Sabara. Polisi. Sabara. Dia ambil Ambil tuh senapanya, senjatanya. diambil, dia tembakin gitu kan. Waktu itu ada yang anaknya Pak Harto, ada apa. Langsung masuk kita. Masuk. Iya. Ini Adi nih. Makanya gue gak bisa lupa sama dia nih. Jadi paling gak, gila. Jadi kalian catatannya punya catatan ya? Bukan Berdua ini. catatan si Boy lagi.
Dia gokil bener. Dia tuh kalau udah sebenarnya nggak mikir lagi dia kalau udah gini. Sebenarnya Gue juga nggak tahu lu mikir apa waktu itu dia. gara-garanya waktu lu habis dipukul, pingsan, kita amanin, terus lu mau bales kan? Iya. Terus kita ada di ruang kepala sekolah, gue tindiin lo, udah diam aja. Mereka ratusan orang, kita nggak mungkin menang nih. Gitu. Tiba-tiba dia bilang pengecut lu gitu. Gue kalau dibikin gitu, udah akhirnya blank, ngeblank. Gue keluar ruangan, siapa juga gue nggak ada takut. Ada polisi, gue ambil air senjata. Ya astaga, kok berani-berani Itu anak kelas kelas 3 nggak ada yang berani, bener nggak ada yang berani. Anak kelas 2 kenapa kok bisa ngelawan anak kelas 3 sih? Emang begitu? Apa ya dia? Apa ya? Gue juga nggak tahu itu sebabnya. Pokoknya ya masing-masing tuh pengen punya apa ya kekuasaan lah gitu ya. Alah. Sekarang dilawan Mbak Titi. Iya, dia kan kelas 3. Teman-temannya dia tuh Oh, ya ada ampun. Faiz gue suruh pulang dulu. Faiz siapa? Faiz RM. Faris RM. dia angkatan berapa dia? Dia angkatan di atas? Angkatan di atas. Tapi Waktu geng dia kalian? suka yang begitu-begitu kan. Oke, jadi dia suruh pulang Kita dulu. urusan sama keamanannya aja gitu. Tapi dia adalah OSIS bagian keamanan, tapi nggak aman sama mereka ya kan. Ini salah satu juga kekompakan mereka berdua ya, kita lihat ya. Ada Dari situ artikelnya. sohib banget gue sama Adi. Ini bahkan katanya honeymoonnya bareng. Iya. Honeymoonnya bareng, gara-gara Iya, dapat iya. hadiah waktu itu. Iya, betul. Apa sih? AMI Awards waktu itu? Bukan. Belum Belum ada. ada. BASF. Oh, BASF. Iya. Oh ya ampun, tahun Aku- berapa ini? BASF Award. Iya. Tahun berapa, inget nggak tahun berapa? Tahun itu? 80 berapa dua? 87, 87 ya. BASF 87 ya, kaset itu ya dulu Iya. ya. Masih pakai pita nih, banyak Iya, penonton jadi yang nggak aku tahu ya. dapat best selling sama itu best rock art. Oh, best selling dan best rock Iya. artist. Lagu yang mana waktu itu yang? Preman. Tahu, Pak Kucima. Terus Pak, kalau Mas Adi dapat Itu- ya penghargaan? Sheila Majid. Oh itu Sheila Sheila Majid, Sheila antara Majid. Anyer dan Jakarta. Iya. Oh, Benz terus Leo. Benz Oh, Leo. Benz. Almarhum almarhum. Iya. Ya Ica. ampun. Ini benar gimana ceritanya? Katanya Mas Adi ini demi supaya bisa berangkatnya barengan ya, akad nikahnya dipercepat sama Mbak Memes. Betul, iya. gitu. Harusnya kan kita nikah tanggal 25 Oktober. Heeh. Itu resepsinya udah dirancang gitu. Terus begitu ada itu award gitu ya. Iya. Kan berarti kalau kita ikut traveling keliling dulu ke Brazil ya. Iya. Brasil, Kalau ke wow. Brazil. Keliling. Amerika. keliling, Berapa? hadiahnya gitu rame-rame Ada pemenang-pemenangnya 4 apa 5 negara. Wish. Cuma kalau aku ajak Memes kan statusnya belum Iya, nikah, heeh. nggak halal. Iya, dan nggak seru ya jadinya ya. Toiban. Sebentar yang sebelah udah pengantin ya kan. Udah pengantin nggak enak gitu. Udah akhirnya udah deh kita akad nikah dulu yang penting halal gitu. Oh ya ampun. Tetap nikahnya 25 Oktober resepsinya. Resepsinya, tapi akadnya lebih dulu Akadnya ya. 13 September. Oh, terus ada pengalaman apa di waktu keliling 5 negara ini Wah, yang seru? kita ke Masih ingat nggak? Itali ya. Sampai jalan-jalan. Oke, Banyak sih, banyak. Jadi kalau adu mesra-mesraan lebih mesra Iya, pasangan benar, yang mana iya. nih? Iya. Oh ini. Oh, ini. Oh mesra banget, juara. Wah, contoh ceritain ingat nggak mesranya gimana? Iya, Mas- iya Gimana pokoknya ya? gimana ya? Kayak burung aja gitu loh. Berdua aja. gitu deh. Nggak, kalau Mas Tapi Adi? kan Ica sama Memes itu sama-sama di Suara Mardika. Oh iya. Jadi mereka saling kenal emang dulu. Oh ya ampun. Jadi ya sekarang lebih ini aja. Astaga, penari-penari Tapi dapat kalau lihat musisi-musisi gitu fotonya ya. Adi lebih itu ya. Lebih nempel romantis ya. tuh. Baru soalnya baru banget itu kayak perangko. Aduh kocak. Oke. Sheila Majid sampai nggak enak tuh nih. Iya, kasihan dia Cemooh, sendiri ya. sama Mas Benz Leo juga almarhum ya. Oke, sekarang kita mau nanya siapa yang di antara kalian berdua? Siapa yang di antara kalian berdua yang dulu mantan pacarnya paling banyak? Apa? Aku ngaku lagi. Gue takjub aja lihat dia. Takjubnya kenapa? Dulu ya, ini ngomong dulu ya. Pokoknya, udah, nggak ada lawan. Oh, soalnya kan rocker gitu banyak ya. Nggak juga sih. Ganteng, Heeh. terus ya pesonanya itu tuh, karismanya. Karisma. Emang kalau Mas Adi Nggak juga lah dia temen digede-gedein. Biasa aja sih. cuman teman-teman deket aja ya. Cuman kita berdua aja emang. Siapa di antara kalian berdua yang orangnya paling emosian? Emosi marah ya, dipancing sedikit, colek dikit, emosi. Gue emosinya agak cepet, cuman kalau yang optimal emosinya dia nih. Oh, cepat tapi ini optimal Nggak ya. terkontrol. Bener, dia aduh kalau lagi ini Gelap dia mata.
nggak mikirin nyawanya gitu kadang-kadang. Gue bilang udah di. Gue yang begitu. Kalian berdua mah sama aja Lu saling tau nggak dia kalau udah begitu dia pakai stick softball tuh. Biar berapa puluh orang dihadepin sama dia. Serius? Nggak pikir. Dengan rambut gondrongnya itu ya? Ya udah bener. Ya emang kan orang mikir juga ini kan. Rambutnya kan kayak pohon beringin begitu kan. Keren banget tadi dulu. Putih. Jadi Mas Keren dia. putih. Keren Enggak lagi. Kayak anak band banget. Jadi Mas Ika kalau lihat Mas Adi MS lagi pakai Gua taksido, cowok aja lagi bilang, "Lu begini-begini, keren." itu langsung kayak, ih nggak cocok gitu. Nggak cocok. Sekarang, apalagi sekarang ya. Oh, oke. Sekarang ya bagus lah behave dia ya. Pernah nggak pernah sekarang kalian berdua ya? Pernah nggak pernah bolos bareng? Selain berikutin jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Iya iyalah.